4401. Tuan gunung kedua terbunuh tepat di depannya di luar gunung matahari yang mendalam. Bagaimana Mao Ze bisa mentolerir ini? Jika dia mentolerir hal seperti itu, lalu di mana prestisenya? Di mana wajahnya? Oleh karena itu, setelah kematian Yun Fei Bai, Mao Ze telah menerkam ke arah Yang Kai. Zhou Ya dan Geng Qing sadar kembali dan mengertakkan gigi dengan mata merah, menjepit menyerang dari kedua sisi. Yang Kai tertawa, ayo bertarung sepuasnya. Dengan tombak di tangan, dia maju bukannya mundur dan menghadapi trio secara langsung. Dalam sekejap mata, kedua senjata itu bentrok dan bertarung dengan sengit. Mereka berempat berada di kelas 6. Tabrakan mengerikan dari angkatan dunia mengguncang seluruh dunia gua tanpa bayangan. Di dalam Profound Sun Mountain, sepasang mata memandang dengan kaget. 4 sosok terbang, melepaskan berbagai teknik ilahi dan teknik rahasia. Mereka seperti api dan air. Yang Kai mundur selangkah demi selangkah. Sebelumnya, ketika dia melawan mereka bertiga sendirian, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan Yun Fei Bai dan yang lainnya sampai mereka tertahan. Alasan utamanya adalah Yun Fei Bai sudah mengalami cedera berat, dan Zhou Ya dan Geng Qing sama sekali tidak bisa keluar untuk merawatnya. Tapi sekarang, situasinya terbalik. Tanpa Yun Fei Bai sebagai penghalang, Zhou Ya dan Geng Qing tidak lagi ragu-ragu dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Terlebih lagi, kekuatan Great Mountain Lord tidak sebanding dengan Yun Fei Bai yang terluka parah. Segera setelah mereka bertarung, Yang Kai merasa bahwa meskipun alam semesta kecilnya telah terintegrasi dengan fondasi dunia tertutup kecil, kekuatan dunianya masih kalah dengan penguasa Gunung Agung. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang sangat dekat dengan kelas 7. Kekuatan seperti itu sangat mengesankan. Yang Kai, bagaimanapun, tidak mundur. Mengandalkan prinsip luar angkasa, dia bergerak tanpa terduga. Untuk sementara waktu, ketiga penguasa gunung tidak bisa melakukan apapun padanya. Kadang-kadang, mereka akan membiarkannya menderita kerugian kecil, tetapi dengan fisik dan kemampuan pemulihannya, itu bukan masalah besar. Tuan gunung terbakar amarah, melompat-lompat seperti monyet tidak pantas. Yang Kai menutup telinga terhadap mereka. Tombak naga Asure di tangannya berubah dalam berbagai cara, saat hujan tombak terus berlanjut tanpa akhir. Setiap serangan tombak mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, menyebabkan Geng Qing dan Zhou Ya gemetar ketakutan, tidak berani menghadapinya secara langsung. Setelah bertarung sengit selama setengah hari, Mao Ze tiba-tiba mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan pemuda di hadapannya ini benar-benar meningkat pesat. Dibandingkan dengan setengah hari yang lalu, kekuatan pemuda ini telah meningkat secara signifikan. Pada awalnya, mereka bertiga telah menekan pemuda itu sampai-sampai dia hanya bisa bertahan dan menghindar. Tapi sekarang, dia sebenarnya bisa melakukan serangan balik selama beberapa ronde saat bertahan, dan situasi ini menjadi semakin jelas. Dia bingung dan tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Open Heaven kelas 6 Yang Kai adalah hasil dari mengkonsumsi buah dunia. Namun, terlepas dari apakah itu kelas 5 atau 6, waktunya sangat singkat. Tidak ada banyak waktu untuk menetap dan menstabilkan basis kultivasi seseorang. Setelah Yang Kai naik ke level 5, dia segera memasuki gua tanpa bayangan. Mengandalkan dua pertempuran sengit dengan Ma Tianyuan dan Yun Fei Bai, dia sedikit menstabilkan kultivasi level 5-nya, tetapi itu tidak lengkap. Setelah itu, dia memasuki pengasingan untuk memperbaiki buah dunia dan naik ke level 6. Basis kultivasi level 5-nya tidak sepenuhnya stabil, dan sekarang dia tiba-tiba naik ke level 6, secara alami bahkan lebih tidak stabil. Namun, pertempuran sengit semacam ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan baginya dalam menstabilkan basis kultivasinya. Pertempuran sengit semacam ini ribuan kali lebih efektif daripada sekadar memasuki pengasingan. Dapat dikatakan bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan yang bisa dia tunjukkan akan menjadi semakin kuat hingga mencapai batasnya. Itulah mengapa Mao Ze memiliki perasaan yang aneh. Keempat sosok itu terus terbang, bertarung dari langit ke tanah, lalu dari tanah ke langit. Dimanapun medan perang menyebar, bumi hancur, langit bergetar, dan kekuatan dunia berfluktuasi tanpa henti. Mata indah Zhou Ya bergetar saat dia menatap tak percaya pada sosok yang terus bergerak di antara mereka bertiga, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua adalah Open Heaven tingkat 6, jadi bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Dia awalnya berpikir bahwa dengan Great Mountain Lord secara pribadi mengambil tindakan, dia pasti tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar menjadi pertempuran yang sengit. Tubuh orang itu dipenuhi ratusan luka, besar dan kecil, dan bahkan beberapa tulangnya seharusnya patah, tetapi semakin dia dikalahkan, semakin berani dia, semakin ganas dia.
Pada saat ini, agak sulit baginya untuk menghadapi serangan lawan. Tiba-tiba, mata Tuan Gunung Agung menyipit saat dia meraung, apakah kamu menggunakan kami untuk berlatih? Setelah berjuang begitu lama, dia akhirnya melihat beberapa petunjuk. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini seharusnya baru saja maju ke level 6 belum lama ini dan tidak terbiasa dengan kekuatannya sendiri, itulah sebabnya dia menjadi lebih kuat semakin mereka bertarung. Dia terbang dalam kemarahan. Berat, kamu terlalu sombong. Dia adalah eksistensi yang sangat dekat dengan level 7, dan bisa dikatakan tak terkalahkan di antara level 6. Jika bukan karena pemuda di depannya yang mahir dalam hukum luar angkasa, dia tidak akan menjadi lawannya dalam pertempuran 1 lawan 1. Hukum luar angkasa terlalu sulit untuk dihadapi, dan tidak mungkin untuk melacaknya, itulah sebabnya dia begitu arogan begitu lama. Sekarang dia melihat melalui niat Yang Kai, dia secara alami menjadi marah. Yang Kai menyeringai padanya. Pakar nomor 1 dari surga gua tanpa bayangan hanya biasa-biasa saja. Begitu dia selesai berbicara, tombak yang memenuhi langit tiba-tiba ditarik, dan seluruh tubuhnya berubah dari bergerak menjadi diam. Ekspresinya serius saat dia berteriak, Golden Crow Casting Sun. Sebuah teriakan terdengar, dan matahari terbit. Ekspresi Genking sangat berubah saat dia meraung, kakak, hati-hati. Anak ini bisa menggunakan Divine Teknik Dharma Idol. Apa? Mao Ze terkejut. Dia mendongak dan melihat bahwa matahari bersinar cemerlang dengan kekuatan yang luar biasa. Matanya menyipit tanpa sadar. Itu benar-benar idol Dharma Teknik Ilahi. Pembagi langit tingkat 6 benar-benar dapat menggunakan idola Dharma Teknik Ilahi. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dalam keadaan linglung, sosok Yang Kai tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan matahari, dan matahari yang cemerlang menekannya. Mao Ze buru-buru mundur. Bahkan jika dia adalah eksistensi yang sangat dekat dengan level 7, dia tidak berani menghadapi Divine Teknik Dharma Idol secara langsung. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh pembagi langit tingkat tinggi. Tapi di mana dia bisa mundur? Hukum luar angkasa menyelimuti langit dan bumi, dan teknik rahasia begitu dekat, namun dunia terpisah meluas tanpa batas. Cahaya bulan seperti air. Yang Kai berteriak lagi. Bulan purnama yang dingin tiba-tiba muncul. Cahaya bulan mengalir deras, dan hawa dingin yang menusuk tulang memenuhi udara. Matahari dan bulan bersinar bersamaan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan antara langit dan bumi. 3 kepala suku gunung menatap kosong ke langit. Di langit, matahari keemasan yang menyilaukan dan bulan purnama yang dingin dan berkabut terjalin satu sama lain, membentuk gasing berputar yang menyelimuti alam semesta. Segala sesuatu di dunia ini terbungkus dalam spinning top yang dibentuk oleh matahari dan bulan. Matahari dan bulan menghilang, memberi orang ilusi bahwa mereka telah melakukan perjalanan melalui waktu. Ditambah dengan prinsip luar angkasa yang Kai gunakan, itu membentuk kekuatan ruang waktu yang sangat aneh. Ini adalah kekuatan yang sama sekali baru, yang bahkan Yang Kai belum pernah gunakan sebelumnya. 3 penguasa gunung merasa ngeri saat perasaan kehancuran menyelimuti hati mereka. Mereka mendesak angkatan dunia mereka untuk melawan. Dengan ledakan keras, lingkaran cahaya besar meledak, dan dunia tampak hancur pada saat ini. Cahaya matahari dan bulan meledak, menembus seluruh surga tanpa bayangan. Tabrakan panas dan dingin menciptakan kekuatan membunuh yang tak terlukiskan. Di tengah cahaya, semuanya mulai dimusnahkan. Setelah beberapa saat, sesosok terbang keluar. Dia berpakaian compang-camping dan memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Itu adalah penguasa gunung dari gunung yang mendalam. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang sangat dekat dengan kelas ke-7, bahkan di bawah serangan seperti itu, dia berhasil melarikan diri. Namun, dia jelas terluka. Wajahnya pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, dia membawa seseorang di masing-masing tangan. Mereka jelas Genking dan Zhou Ya. Dibandingkan dengan dia, cedera Genking dan Zhou Ya jauh lebih parah. Pada saat ini, mereka secara mengejutkan mengalami koma. Selain itu, ada energi yang sangat aneh di sekitar tubuh mereka yang terus-menerus merusak vitalitas mereka. Energinya tidak terduga, terkadang dingin dan terkadang panas, menyebabkan kulit mereka menjadi merah tua sesaat dan tertutup es untuk sesaat. Itu terlihat sangat aneh. Mao Ze melirik Yang Kai dengan ketakutan yang tersisa, hanya untuk melihatnya berdiri di tempat yang sama dengan linglung, memegang tombak panjang di tangannya dengan tatapan berpikir. Konotasi Dao yang tidak dapat dijelaskan mengalir di sekelilingnya, mengandung misteri yang tak terbatas. Mao Ze terkejut. Bocah ini telah memahami Dao-nya sendiri dalam pertempuran sengit antara hidup dan mati. Itu tidak bisa dipercaya. Jika dia mengganggunya saat ini, dia pasti akan menderita kerugian besar. Namun, serangan tadi benar-benar membuat Mao Ze ketakutan.
Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk mencari Yang Kai lagi? Membawa Genking dan Zouya, dia dengan cepat terbang menuju Gunung Matahari yang mendalam, bergegas ke markasnya, dan mengaktifkan semua batasan dan arai. Di tengah medan perang, kekuatan kacau perlahan menjadi tenang. Yang Kai berdiri di sana dengan tenang, memahami kekuatan yang baru saja meletus dalam sekejap. Dao of Space adalah fondasinya, dan itu juga merupakan fondasi untuk memadatkan segel Dao-nya. Pencapaiannya di Dao of Space telah lama disempurnakan. Namun, di Dao of Time, dia selalu hanya menggores permukaan. Setelah maju ke Open Heaven, dia telah mendapatkan alam semesta kecil di tubuhnya, yang berisi Golden Crow Casting Sun dan Moonlight Flowing Water Secret Technique. Itu juga berisi pemandangan matahari dan bulan, serta matahari terbit dan terbenam, memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Dao waktu. Apakah itu Dao of Space atau Dao of Time, mereka berdua adalah Dao yang sangat misterius. Sulit bagi orang biasa untuk memahaminya, apalagi menguasai keduanya. Yang Kai hanya bisa mencapai level ini secara kebetulan. Dia tidak pernah berpikir untuk menggabungkan kedua Tao besar ini menjadi satu, sampai pertempuran hidup dan mati ini dengan 3 master gunung dari Gunung Matahari yang mendalam. Saat itulah dia memutuskan untuk mencobanya. Tanpa diduga, ada keuntungan yang tidak terduga. Dao of Space dan Dao of Time dapat diintegrasikan dengan sempurna. Melalui perpaduan Golden Crow Casting Sun, Moonlight Flowing Water, dan begitu dekat, namun terpisah dari dunia, teknik ilahi baru terbentuk. Sebut saja roda bulan matahari ilahi. Mata Yang Kai berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Teknik ilahi matahari dan bulan masih belum lengkap dan perlu ditingkatkan. Namun, teknik ilahi ini mengandung kekuatan baru, yaitu kekuatan ruang waktu yang menyatu dengan Dao ruang dan waktu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Yang Kai mengangkat matanya dan melihat ke arah Gunung Matahari yang mendalam. 3 master gunung sudah mundur ke Gunung Matahari yang mendalam. Pada saat ini, susunan pembatas gunung semuanya diaktifkan. Dari waktu ke waktu, kepala akan berkerumun, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Yang Kai mendengus pelan. Dia meletakkan tombak naga Asure di bahunya dan berjalan menuju Gunung Matahari yang mendalam. Dia tertawa pelan, kamu pikir kamu bisa hidup damai hanya dengan bersembunyi. Kamu berani menyerang Lady Bosku. Hari ini, aku akan menghancurkan sarangmu. 4402. Melihat Yang Kai datang dengan tombaknya, Mao Ze, yang telah kembali ke Profound Sun Mountain, berdiri di puncak gunung dan berteriak dengan marah, bocah, kamu berani menggertak orang lain terlalu jauh. Dia sudah melarikan diri kembali dan mengaktifkan semua formasi besar di sarangnya. Namun Yang Kai masih mengejarnya, memasang postur tidak mau menyerah. Itu hanya kebencian. Sebelum hari ini, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang di alam Open Heaven tahap ke-6 dapat mengalahkannya, bahkan bukan dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia telah bergabung dengan Genking dan Zouya, dan dalam pertempuran itu, Genking dan Zouya terluka parah dan tidak sadarkan diri, sementara dia sendiri dipukuli hingga babak belur. Dari mana anak nakal ini berasal? Sebulan yang lalu, bukankah kakak kedua mengatakan bahwa dia hanya alam Open Heaven tahap ke-5? Sebelumnya, dia terburu-buru dan tidak punya waktu untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Tidak masuk akal bahwa seorang kultivator alam Open Heaven tahap ke-5 dapat maju ke alam Open Heaven tahap ke-6 hanya dalam sebulan dan menampilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Jika Mao Ze tahu bahwa dia begitu kuat, dia akan memperlakukannya dengan hormat. Tapi sekarang, Gunung Matahari yang mendalam telah benar-benar berselisih dengannya, dan bahkan Tuan Gunung kedua telah terbunuh. Permusuhan ini sudah terbentuk dan tidak bisa diselesaikan. Dalam beberapa saat, Yang Kai tiba di depan Profound Sun Mountain dan melihat lapisan tirai tipis-tipis membungkus puncak Profound Sun Mountain. Garis-garis misterius mengalir dan berputar di tirai tipis, jelas merupakan kekuatan dari formasi besar dan pembatasan. Mengangkat tombaknya, Yang Kai dengan keras menikam tirai tipis, menyebabkan tirai itu sedikit runtuh sebelum dengan cepat kembali normal. Setelah menyelidiki sebentar, Yang Kai sedikit mengangguk. Meskipun formasi besar di sini tidak dapat dibandingkan dengan formasi surga ke-9, mereka masih cukup bagus. Bagaimanapun, Gunung Matahari yang mendalam telah berdiri di surga tanpa bayangan selama ribuan tahun, dan setelah bertahun-tahun akumulasi, fondasinya tidak dapat diremehkan. Namun, karena dia sudah datang, bagaimana dia bisa mundur dengan mudah? Menatap Mao Ze, yang berdiri di puncak gunung dan menatapnya dengan dingin, Yang Kai menyeringai. Senyumnya menggugah pikiran dan membuat jantung Mao Ze berdetak kencang. Apa yang dilakukan bocah ini? Mao Ze mengerutkan kening. Sebelum dia bisa mengetahuinya, dia mendengar teriakan rendah memasuki telinganya.
Naga. Transformasi. Raungan naga yang menggema mengguncang langit, dan kepala naga emas besar muncul. Itu melintas di belakang Yang Kai, dan menghilang ke tubuhnya. Kemudian, serangkaian suara berderak terdengar. Saat suara menyebar, tatapan orang-orang di Gunung Matahari Mendalam yang terfokus di sisi ini dengan cepat bergerak ke atas. Mereka menjadi ketakutan dan tercengang. Di bidang penglihatannya, orang kecil itu tiba-tiba berubah menjadi monster besar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga, dan tangannya telah berubah menjadi cakar naga yang tajam. Ekor naga di punggungnya berayun, dan dua tanduk naga di dahinya sepertinya terbuat dari emas murni. Kumis naganya berkibar tertiup angin, dan dengan setiap tarikan napasnya, cuaca berubah. Jika raksasa setinggi 3000 kaki itu tidak cukup mengejutkan, maka tombak raksasa di tangan makhluk menakutkan ini sudah cukup untuk membuat seseorang menggigil ketakutan. Tombak naga Azure juga meluas hingga beberapa ratus meter, memancarkan cahaya dingin. Dragon Might menyebar melalui lapisan pelindung, menekan kelompok Profound Sun Mountain sampai mereka tidak bisa bernapas. Ras naga. Mao Ze berteriak ketakutan, dan pupil matanya menyusut seukuran ujung jarum. Kamu sebenarnya adalah anggota ras naga. Yang Kai menggelengkan kepalanya, dan napas yang dia hembuskan begitu panas sehingga sepertinya bisa membakar lubang di dunia. Dia mengangkat tombak raksasa di tangannya tinggi-tinggi, dan suara gemuruh bergema di langit dan bumi. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, makan tombakku dulu. Tombak itu menabrak dengan keras tanpa gerakan mewah, mengaduk angin kencang dan mengirim pasir dan batu beterbangan. Banyak Open Heaven di Gunung Matahari Mendalam menjerit dan melarikan diri. Mao Ze tidak berani lalai, dan buru-buru mengeluarkan cincin giok Grand Array, mendesak kekuatan Grand Array untuk melawan. Tombak itu jatuh seperti tongkat, menghantam keras pada layar cahaya Grand Array. Dengan ledakan keras, layar cahaya Grand Array runtuh dengan ganas, dan cahaya di atasnya menyala liar. Yang Kai meraung, dan naga itu meraung, meningkatkan kekuatan di tangannya, tetapi masih diblokir oleh Grand Array. Kekuatan mengerikan yang ditransmisikan melalui udara mengguncang seluruh gunung matahari yang mendalam seolah-olah runtuh. Banyak kultivator terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Beberapa Open Heaven dengan basis kultivasi yang lebih lemah bahkan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka, terlihat menyedihkan. Setelah beberapa saat, layar cahaya Grand Array memantul kembali, dan sosok besar Yang Kai didorong mundur beberapa ratus meter. Mengangkat alisnya sedikit, Yang Kai memuji, luar biasa, luar biasa. Seperti yang diharapkan dari akumulasi ribuan tahun, layar cahaya Grand Array Profound Sun Mountain benar-benar menakjubkan, dan itu benar-benar dapat memblokir tombaknya tanpa patah. Tatapan ganas melintas di mata naganya, dan dia melangkah maju dengan agresif. Kelopak mata Mao Ze berkedut, dan dia berteriak, saudara muda, pelan-pelan. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, kita bisa membicarakannya. Semuanya bisa didiskusikan. Yang Kai tertawa, tidak ada yang perlu kita diskusikan. Tombak lain jatuh, menghantam Grand Array Light Screen. Pupupu, suara muncrat darah terdengar. Di salah satu pangkalan yang mendukung layar cahaya Grand Array Mao Ze, 3 Open Heaven memuntahkan darah, dan aura mereka langsung melemah. Jelas, mereka terluka oleh kekuatan mengerikan itu. Mao Ze menoleh untuk melihat, dan jantungnya melompat ketakutan. Dia kemudian berbalik untuk melihat Yang Kai, hanya untuk melihat bahwa serangannya tidak berhenti, dan aura tombaknya naik lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Saudara muda, surga tanpa bayangan tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Jangan pergi terlalu jauh, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Yang Kai mendengus dingin, tidak perlu. Hari ini, pertama-tama aku akan menghancurkan gunung matahari mendalammu, dan kemudian menusukmu sampai mati. Kita tidak harus bertemu lagi di masa depan. Mao Ze sangat marah hingga dia memuntahkan darah, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Tombak demi tombak, 5 atau 6 tombak berturut-turut, semua kultivator yang mendukung layar cahaya Grand Array terluka parah. Aura mereka melemah, dan yang lebih serius bahkan pingsan di tempat. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, dan dia ingin bergegas keluar dan bertarung sampai mati dengan Yang Kai, tetapi melihat betapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa punya nyali. Sebelumnya, 3 penguasa gunung telah dipukuli hingga babak belur ketika mereka bertarung 3 lawan 1, dan sekarang setelah Geng King dan Zhou Ye tidak sadarkan diri, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Dia sama sekali bukan tandingan Yang Kai. Mao Ze menghela nafas sedikit, dan segel tangannya berubah, menyesuaikan kekuatan Grand Array. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah meninggalkan benteng untuk melindungi raja, dan mengecilkan jangkauan layar cahaya Grand Array.
Hanya dengan begitu dia bisa berharap untuk menahan serangan menakutkan lawan. Dengan tabrakan, layar cahaya hancur di bawah tombak Yang Kai. Momentum tombak itu tidak berkurang, dan itu menabrak salah satu puncak gunung, menyebabkannya bergoyang dan hampir runtuh. Yang Kai dengan dingin melihat sekeliling dan melihat bahwa beberapa puncak gunung matahari yang mendalam tidak lagi berada dalam jangkauan layar cahaya Grand Array. Hanya area paling tengah yang masih tertutup oleh layar cahaya. Dia mengerti bahwa Mao Ze telah menyerah pada puncak luar gunung matahari yang mendalam dan berencana untuk mempertahankan posisi paling tengah. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat menghemat kekuatan layar cahaya Grand Array, tetapi dia juga dapat memadatkan kekuatan layar cahaya Grand Array, membuatnya lebih efektif untuk menahan serangan. Yang Kai mendengus dingin, dan Dragon's Pressure-nya menyebar ke udara, menyebabkan ruang menjadi kental. Di puncak gunung matahari mendalam yang terbuka, kultivator itu seperti burung puyuh tanpa sarang di musim dingin, menggigil, dan mereka semua memandang ngeri pada raksasa yang bolak-balik di antara puncak. Yang Kai mengangkat tombaknya dan menyapukannya ke salah satu puncak. Di tengah jeritan, angkatan dunia yang menakutkan meletus, dan langsung menyapu puncak menjadi dua. Dengan gemuruh, kerikil berguling, dan puncaknya pecah, menciptakan kekacauan. Di tengah Grand Array, mata Mao Ze melebar karena marah. Gunung yang mendalam adalah fondasi pijakannya di surga gua tanpa bayangan, dan itu juga salah satu dari sedikit tempat aman di seluruh surga gua tanpa bayangan. Jika tempat ini dihancurkan, maka gunung matahari yang mendalam akan segera runtuh. Tanpa perlindungan, siapa yang akan tinggal di sini dan mendengarkan perintahnya? Hong, puncak lain runtuh, dan dimanapun Yang Kai lewat, seolah-olah hari kiamat telah tiba, menghancurkan langit dan bumi dan menghancurkan gunung. Beberapa puncak yang tersingkap di luar Grand Array dengan cepat rata dengan tanah, hanya menyisakan satu. Tepat ketika Yang Kai hendak mengangkat tombaknya lagi, matanya tiba-tiba berhenti saat dia menatap sosok di puncak. Itu adalah seorang wanita, berdiri di sana dengan tenang, diam-diam menatapnya. Tidak ada ketakutan besar akan hidup dan mati, sebaliknya, tampaknya ada semacam kebebasan yang akan segera dibebaskan. Ini dia. Yang Kai mengenali sekilas bahwa wanita ini adalah orang yang diam-diam berlari keluar untuk menemukannya dan menunjukkan keberadaan Lady Boss kepadanya. Pada saat itu, Yang Kai menduga bahwa dia pasti memiliki beberapa kesulitan yang memaksanya untuk menyerahkan dirinya kepada Yun Fei Bai. Dia bahkan mungkin telah dipaksa, jadi dia diam-diam membantunya. Itu juga karena slip giok yang dia berikan padanya bahwa Yang Kai dapat menemukan Lady Boss dan yang lainnya dengan sangat lancar. Setelah merenung sejenak, Yang Kai melangkah ke puncak gunung, mengeluarkan tombaknya, dan berubah menjadi gasing berputar, mengebor ke dasar gunung dan menghilang tanpa jejak. Di dalam Grand Array, sepasang mata sedang menonton, tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Kai. Tiba-tiba, gunung itu bergetar, seolah-olah ada gerakan besar yang datang dari dasar gunung. Mata Mao Ze menyipit saat dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Saat berikutnya, di bawah tatapan tercengang semua orang, gunung besar itu perlahan naik, dan di dasar gunung, raksasa setinggi beberapa ribu meter menghembuskan napas panas dari lubang hidungnya. Tubuhnya sedikit bungkuk saat membawa gunung besar di tubuhnya. Mengaum. Dengan raungan marah, sosok bungkuk itu tiba-tiba berdiri tegak. Mata semua orang melebar, dan mata Mao Ze menyipit. Orang ini benar-benar mengangkat seluruh puncak gunung. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Meskipun kultivasi seseorang telah mencapai alam open heaven tingkat menengah, yang memungkinkan seseorang untuk menampilkan kekuatan besar hanya dengan lambaian tangan mereka, itu adalah kekuatan dunia dari alam semesta miniatur seseorang. Mengandalkan kekuatan kasar saja, mungkin tidak banyak orang di 3000 dunia besar yang mampu mengangkat gunung seperti itu. Setidaknya, ini pertama kalinya Mao Ze melihat hal seperti itu. Tapi ini bukan akhir dari itu. Yang Kai membawa gunung itu dan mengguncangnya dengan keras, meraung, serangga kecil di gunung ini, menyingkir dari jalanku. Di puncak gunung, satu demi satu kultivator terguncang, jatuh ke tanah seperti kue. Wanita pendiam yang berdiri di puncak gunung kebetulan jatuh di depan mata Yang Kai, tetapi Yang Kai melemparkannya lebih dari 100 km jauhnya, mendarat dengan mantap di tanah. Hong! Yang Kai melangkah menuju pusat gunung matahari yang mendalam, dan saat kakinya jatuh, bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Hong hong hong. Pada awalnya, gerakannya tidak cepat, meninggalkan jejak yang jelas di tanah dengan setiap langkah. Tetapi setelah beberapa langkah, dia bergerak seolah-olah dia terbang, bergegas ke depan dengan tubuhnya sedikit condong ke depan. Di dalam Grand Array, wajah Mao Ze berubah drastis saat dia buru-buru berteriak, cepat dan aktifkan Grand Array pertahanan. 4403.
Begitu suara Mao Ze jatuh, dia mendengar raungan marah Yang Kai. Gunung yang dia bawa terbang dengan keras, menghantam langsung ke barisan pertahanan. Bayangan besar menutupi cahaya di depan mata semua orang. Semua orang dari Profound Sun Mountain buru-buru mendesak kekuatan arai untuk melawan. Ledakan keras mengguncang langit saat gunung itu jatuh, menekan barisan pertahanan. Layar cahaya berkedip-kedip seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Yang Kai mengikuti di belakang, membanting tombaknya ke bawah, menyebabkan tirai cahaya arai roh menyusut lebih jauh. Mao Ze meraung, "Bocah, apakah kamu mencoba membunuh kita semua? Apakah kamu benar-benar berpikir penguasa ini takut padamu?" Sikap Yang Kai yang ingin menghancurkan Profound Sun Mountain telah benar-benar menyentuh intinya. "Ayo, ayo, ayo." Yang Kai menarik kembali tombaknya dan menusuk lagi, "Jika kamu punya nyali, keluar dan lawan aku sampai mati." Kemarahan di hati Mao Ze melonjak seperti gunung berapi yang akan meletus. Hong! Saat bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang, layar cahaya dari Grand Array tiba-tiba meredup. Kekuatan mengerikan yang datang dari jauh membuat wajah semua Open Heaven dari Gunung Matahari mendalam pucat saat tubuh mereka bergoyang. Hujan tombak jatuh seperti air terjun, layar cahaya berkedip liar. Mao Ze terkejut saat mengetahui bahwa meskipun dia telah mengurangi jangkauan arai dan mencoba yang terbaik untuk memusatkan kekuatan arai, masih sulit untuk memblokir serangan sengit pihak lain. Di bawah serangan yang begitu padat dan ganas, barisan pertahanan Gunung Matahari mendalam akan hancur dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Jika dia tidak bergerak sekarang, itu akan terlambat. Setelah arai rusak, dia pasti akan jatuh ke posisi pasif. Dengan berpikir, Mao Ze menggertakkan giginya dan berkata, "Ikutlah denganku untuk membunuh bocah ini. Jika ada yang bisa mengambil kepalanya, penguasa ini akan mempromosikannya menjadi penguasa gunung kelima dari Gunung Matahari yang mendalam." Mengatakan demikian, dia membuka tangannya, dan susunan yang menutupi Gunung Matahari mendalam menyebar dengan sendirinya. Dia memimpin untuk menyerang ke arah Yang Kai. Di belakangnya, banyak ahli Open Heaven mengejarnya seperti mereka mengejar bintang dan bulan. Meskipun kekuatan Yang Kai menakutkan, akan selalu ada seseorang yang mau menerima hadiahnya. Karena Mao Ze telah membuat janji seperti itu di depan begitu banyak orang, tidak mungkin dia akan menarik kembali kata-katanya. Jika dia cukup beruntung untuk membunuh monster itu, maka posisinya sebagai penguasa gunung kelima akan diamankan. Pada saat ini, seluruh Gunung Matahari yang mendalam bersatu menjadi satu. Bahkan sebelum mereka tiba, kekuatan semua jenis teknik dan artefak rahasia telah dilepaskan. Setiap serangan berisi kekuatan dunia dari Master Alam Open Heaven saat bergemuruh menuju Yang Kai. Yang Kai menutup telinganya dan menyapu tombaknya. Tombak sepanjang beberapa ratus kaki hampir memotong ruang saat menyapu ke arah bagian terpadat dari kerumunan. Dia meraung, beraninya sekelompok semut begitu lancang. Kekuatan tombak itu sulit untuk diblokir. Mereka yang cepat bereaksi telah menghindarinya, sementara mereka yang lambat bereaksi tubuhnya tersapu di udara. Tanpa suara, mereka meledak menjadi kabut berdarah, bahkan tidak meninggalkan mayat. Di bawah tombak ini, semua orang dari Profound Sun Mountain mundur. Melihat hujan darah dan mayat yang memenuhi langit, pikiran mereka yang panas tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Hong hong hong. Serangan dari banyak teknik rahasia dan artefak membombardir tubuh Yang Kai, menyebabkan dia bergoyang tak terkendali. Tubuhnya yang besar terlihat sangat menakutkan, tetapi juga memiliki kerugian besar. Itu adalah target yang jelas, membuatnya sulit untuk dihindari. Serangan-serangan ini adalah semua teknik rahasia teknik ilahi dari alam Open Heaven, jadi kekuatan mereka luar biasa. Namun, ketika mereka membombardirnya, terlepas dari beberapa teknik ilahi dari alam Open Heaven tahap kelima yang dapat menyebabkan beberapa kerusakan padanya, sisa serangan diblokir oleh sisik naga. Namun, bahkan serangan dari alam Open Heaven tahap kelima hampir tidak dapat melukainya, hanya menyebabkan beberapa luka dangkal. Pertahanan ras naga selalu kuat. Yang Kai melangkah maju, menendang puncak spiritual dan menyapu gunung dengan tombaknya. Untuk sementara waktu, tidak ada satu orang pun dalam jarak beberapa ribu kaki. Kemanapun dia lewat, penguasa alam Open Heaven dari Gunung Matahari mendalam menghindarinya seperti harimau. Hati Mao Ze dipenuhi dengan kebencian, dan dia terus berteriak untuk meningkatkan semangat, tetapi efeknya minimal. Yang Kai menoleh untuk melihatnya, membuka cakar naga, dan meraihnya, menyeringai, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Gunung Matahari yang mendalam di surga tanpa bayangan. Mendesak prinsip ruang, cakar naga mengabaikan penghalang ruang, membuat Mao Ze lengah. Yang Kai mengerahkan kekuatan, dan suara patah tulang bisa terdengar dari telapak tangannya. Namun, pada saat berikutnya,
kekuatan besar meledak di telapak tangannya, diikuti oleh rasa sakit yang menyengat di punggung tangannya. Sebuah lubang berdarah muncul dan aliran cahaya terbang keluar. Anehnya, itu adalah Mao Ze. Darah naga menetes ke bawah, dan Yang Kai melihat ke bawah, hanya untuk melihat lubang besar di cakar naganya, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas pemandangan di sisi lain telapak tangannya. Dia tidak peduli sama sekali, hanya dengan lembut melambaikan tangannya, dan suara gemuruh terdengar, "Tuan nomor 1 Sadoles Paradise, kamu memiliki beberapa keterampilan." Mustahil bagi orang biasa untuk menembus tubuhnya, tetapi Mao Ze ini telah melakukannya dengan mudah, jika tidak, dia tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Mengambil napas dalam-dalam, dada dan perut Yang Kai membuncit seolah-olah penuh dengan udara. Begitu Mao Ze bebas, dia segera bergegas menuju Yang Kai, kekuatan dunianya melonjak saat tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel, mengirimkan serangkaian teknik rahasia teknik ilahi yang kuat ke arah Yang Kai. Tiba-tiba melihat postur Yang Kai, jantung Mao Ze berdetak kencang, secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah, dan buru-buru mundur. Napas, naga api. Yang Kai meraung saat dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk api hitam. Api hitam pekat dimuntahkan, membakar langit dan membakar bumi. Dimanapun api primordial gagak emas menyebar, semua serangan Mao Ze dimusnahkan. Dalam sekejap mata, beberapa puncak roh yang tersisa dari Gunung Matahari Mendalam diselimuti oleh api sejati gagak emas, dan di bawah nyala api yang membakar, puncaknya mulai meleleh dan runtuh. Kepala naga Yang Kai berbalik, dan nyala api dari mulutnya menyapu kehampaan. Banyak kultivator yang tidak bisa menghindar tepat waktu terkontaminasi oleh api hitam dan segera jatuh sambil berteriak. Mao Ze dengan cepat mundur, nyaris menghindari pembakaran api sejati gagak emas, dan tidak lupa untuk menyelamatkan Geng Qing dan Zhou Ya yang tidak sadarkan diri, membawa mereka di tangannya. Setelah beberapa saat, Yang Kai tiba-tiba berhenti, dada dan perutnya yang menggembung sudah mengering. Dia menatap Mao Ze di udara, matanya penuh penghinaan. Mao Ze melihat api hitam yang menutupi pegunungan, hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa setelah pertempuran ini, Profound Sun Mountain hancur total. Seperti yang dikatakan Yang Kai, setelah hari ini, Gunung Matahari yang mendalam tidak akan ada lagi di surga tanpa bayangan. Menyipitkan matanya sedikit, dia bertanya-tanya monster seperti apa yang diprovokasi kakak kedua. Tidak hanya dia akhirnya mati, tetapi bahkan Profound Sun Mountain pun hancur. Yang Kai mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke Mao Ze, maksudnya jelas. Untuk bertarung sampai mati. Mao Ze menunduk dan menatapnya, lalu menatap Geng Qing dan Zhou Ya yang tidak sadarkan diri, dan menarik napas dalam-dalam, tuan ini pasti akan membalas kebaikan yang mulia di masa depan. Saat dia mengatakan ini, sosoknya tiba-tiba memudar dengan cepat. Yang Kai berteriak, "Mau lari? Kamu pikir kamu bisa lari?" Tombak itu menikam Mao Ze, langsung menembus sosoknya, tapi itu tidak terasa seperti menusuk tubuh fisik. Mao Ze masih memandang Yang Kai dengan acuh tak acuh, dan sosoknya tiba-tiba runtuh, menghilang tanpa jejak. Yang Kai menyapu dengan Divine Sense-nya dan mengerutkan kening. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan jejak aura Mao Ze dan benar-benar kehilangan jejaknya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya, aneh. Faktanya, dia juga tahu bahwa Open Heaven kelas 6 senior seperti Mao Ze akan selalu memiliki beberapa kartu truf yang menyelamatkan jiwa dan teknik ilahi. Jika dia ingin melarikan diri, bahkan jika dia memiliki hukum ruang angkasa, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, pertempuran ini dapat dianggap telah mencapai tujuannya. Sepanjang jalan, Yun Feibai dibunuh olehnya, dan Gunung Matahari yang mendalam dihancurkan olehnya, dengan kejam melampiaskan kemarahan Lady Boss. Di sekelilingnya, sosok-sosok itu memandangnya dengan kagum dan takut. Anehnya, mereka semua adalah kultivator yang masih hidup dari Gunung Matahari yang mendalam. Tuan Gunung Agung tiba-tiba melarikan diri, dan mereka sekarang bingung. Mereka benar-benar tidak punya nyali untuk melawan Yang Kai. Bahkan Tuan Gunung Agung telah dikalahkan, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Tetapi jika mereka melarikan diri, kemana mereka bisa lari? Gunung Matahari yang mendalam adalah fondasi mereka, dan sekarang menjadi lautan api. Golden Crow True Fire yang hitam pekat masih membakar segalanya, jadi mereka tidak tahu cara memadamkan api. Ketika mata dingin Yang Kai menyapu, semua orang ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, takut orang ini akan membunuh siapapun yang tidak dia sukai. Untungnya, Yang Kai hanya mendengus dingin, dan sosoknya yang besar tiba-tiba menyusut, dengan cepat kembali ke ukuran aslinya. Dia meletakkan tombak di bahunya dan menggelengkan kepalanya, melarikan diri ketika kamu tidak bisa mengalahkanku benar-benar membosankan. Mengatakan demikian,
Sosoknya naik dan turun, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Hanya ketika aura pembunuh ini menghilang dari persepsi mereka, para kultivator yang masih hidup dari Gunung Matahari Mendalam menghela nafas lega, merasa seolah-olah mereka baru saja lolos dari kematian. Mereka saling memandang dengan cemas, tetapi mereka tidak tahu kemana harus pergi. 100 mil jauhnya, sosok Yang Kai mendarat, membawa tombak naga Azure dan berjongkok di gundukan kecil. Seorang wanita berdiri dengan tenang di bawah, tampaknya merasakan gerakan, melihat ke atas, dan kebetulan bertemu dengan mata Yang Kai. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, mengerutkan bibir merahnya, dan dengan anggun membungkuk kepada Yang Kai. Yun Fei mati sia-sia, Yang Kai berkata padanya. Wanita itu tidak berbicara, seolah-olah dia dilahirkan pendiam. Terima kasih atas bimbinganmu terakhir kali. Yang Kai berkata lagi, perlahan berdiri, mengayunkan tombak dan menghentakkannya ke tanah. Jika bukan karena bimbinganmu terakhir kali, aku khawatir tidak akan mudah menemukan Lady Boss. Tidak apa, wanita itu berkata dengan lembut. Mau kemana kamu mulai sekarang? Yang Kai bertanya, melihat ke arah Profound Sun Mountain, aku sudah menghancurkan tempat itu, aku khawatir kamu tidak bisa kembali. Mata wanita itu sedikit kosong, dan setelah berpikir sejenak, dia perlahan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan kembali, aku tidak tahu harus pergi kemana. Yang Kai berkata, surga tanpa bayangan ini memiliki angin astral tanpa bayangan. Jika Anda tidak menemukan tempat yang aman, alam semesta kecil Anda akan runtuh cepat atau lambat, dan tubuh Anda akan mati. Gunung Matahari yang mendalam hilang, Anda dapat pergi ke Peerless Society atau Pulau Gemini. Saya sarankan Anda pergi ke Pulau Gemini. Saya pernah tinggal di sana sebentar. Jika Anda pergi, ingatlah untuk menyebutkan nama saya. Itu benar, nama saya Yang Kai. Selesai berbicara, Yang Kai naik ke udara, dan terbang lurus ke arah Pulau Gemini. Wanita itu berdiri di tempat sejenak, dan sekali lagi membungkuk ke arah di mana Yang Kai menghilang, berbalik, dan berjalan ke arah lain. 4404. Sehari kemudian, ketika Yang Kai kembali ke Pulau Gemini. Sebelum dia tiba, kabut bergulung ke kiri dan ke kanan, membuka jalan. Sesosok muncul dan menangkupkan tinjunya. Salam, Tuan Yang. Orang ini adalah kultivator alam Open Heaven yang mengirim pesan untuk Lady Boss terakhir kali. Dia seharusnya diatur di sini oleh dua penguasa pulau di Pulau Gemini. Dia juga melihat adegan Yang Kai memamerkan kekuatannya yang tak terkalahkan di Pulau Gemini. Dia terkejut sekaligus terkesan dengan kekuatan pemuda ini. Yang Kai mengangguk sedikit. Orang itu berkata, kedua penguasa pulau berkata bahwa jika Tuan Yang kembali, kamu dapat memasuki pulau itu sendiri. Terima kasih, Tuan Pulau. Yang Kai melangkah masuk dan bertanya setelah 2 langkah, di mana Tuan Putri saya sekarang? Orang itu berkata dengan hormat, Tuan, jangan khawatir. Nyonya Lan sudah memulihkan diri di ruangan yang sunyi. Dia seharusnya baik-baik saja. Setelah Tuan memasuki pulau, akan ada seseorang yang akan menuntunmu ke sana. Yang Kai mengangguk dan melangkah masuk. Setelah memasuki Pulau Gemini, aroma samar menerpa wajahnya. Pemandangan di Pulau Gemini sangat indah, dengan kicauan burung dan bunga yang harum. Itu sangat kontras dengan kehancuran dunia luar. Seorang wanita yang tampak murni sedang menunggu. Ketika dia melihat Yang Kai, dia pergi untuk menyambutnya dan membawa Yang Kai ke tempat Lady Boss sedang memulihkan diri. Setelah beberapa saat, Yang Kai berhenti di kedalaman hutan bambu di Pulau Gemini. Ada beberapa rumah bambu di hutan bambu. Mereka sederhana dalam desain, tetapi tempat itu tenang dan elegan. Itu memang cocok untuk penyembuhan. Si juru masak dan akuntan menjaga pinggiran rumah bambu, duduk bersila di kiri dan kanan. Mereka sepertinya telah mendengar gerakan dan membuka mata untuk melihat. Ketika mereka melihat bahwa Yang Kai kembali, mereka senang dan dengan cepat berdiri. Yang Kai melambaikan tangannya dan meminta wanita yang membawanya pergi. Dia melangkah maju dan melihat ke rumah bambu yang dikelilingi oleh batasan dan formasi. Dia bertanya dengan suara rendah, bagaimana kabar Lady Boss? Si juru masak dan akuntan menggelengkan kepala. Si juru masak berkata, Lady Boss pergi mengasingkan diri untuk memulihkan diri setelah tiba di sini. Kami tidak tahu detailnya. Akuntan itu menyipitkan mata pada Yang Kai. Apakah kamu terluka? Dalam pertempuran di Gunung Matahari yang mendalam, Yang Kai secara alami tidak mungkin keluar tanpa cedera. Belum lagi punggung tangannya telah dipotong oleh Mao Ze. Yang Kai telah menderita karena teknik rahasia dan teknik ilahi entah berapa banyak dari para ahli Open Heaven itu. Namun, kondisi fisiknya sangat kuat, jadi luka ini tidak terlalu serius. Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Apa itu armor Lady Boss? Meskipun kekuatan battle armor itu luar biasa, efek sampingnya terlalu besar.
Lady Boss tidak dapat mengenali siapapun dan bahkan menyerangnya. Jika bukan karena Soul Warming Lotus yang melindunginya pada akhirnya, Lady Boss tidak akan bisa bangun dengan mudah. Koki itu menghela nafas dan berkata, kami juga tidak tahu apa itu. Kami hanya tahu bahwa Lady Boss menyebutnya sebagai baju perang iblis darah. Adapun dari mana dia mendapatkannya, kami belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Yang Kai mengerutkan kening. Itu bukan sesuatu yang baik. Yang terbaik adalah menggunakannya dengan hati-hati. Koki berkata, ketika Lady Boss keluar, Anda dapat memberitahunya sendiri. Lihat apakah dia mendengarkan Anda. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Yang Kai dengan curiga. Tapi kamu, nak, bagaimana kamu naik dari peringkat kelima ke peringkat keenam dalam sebulan? Juga, bukankah kamu baru saja naik ke peringkat kelima? Akuntan itu juga melihat dengan curiga. Ketika Yang Kai tiba-tiba menunjukkan kekuatan seorang kultivator kelas 6, belum lagi Yun Fei Bai dan yang lainnya, bahkan juru masak dan akuntan pun terkejut. Mereka mengira bahwa mereka melihat sesuatu, tetapi dia benar-benar memukuli Yun Fei Bai dan yang lainnya sampai mereka menutupi kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Sekarang mereka merasakannya lagi, Yang Kai memang memiliki aura ahli Open Heaven peringkat ke-6. Tidak ada yang disembunyikan dari mereka berdua. Yang Kai merenung sejenak dan berkata, pernahkah Anda mendengar sesuatu yang disebut buah dunia? Di sebuah istana di Pulau Gemini, Hua Yong memegang manik transmisi, ekspresinya berubah. Su Mudan mendongak, bingung. Tuan, ada apa? Hua Yong berkata, Yang Kai telah kembali. Su Mudan tersenyum. Jika dia kembali, maka dia kembali. Mengapa Tuan terlihat begitu gelisah? Hua Yong berkata, dia bilang dia akan pergi ke Mystic Sun Mountain. Baru beberapa hari dan dia benar-benar kembali. Sebenarnya dia pergi ke Mystic Sun Mountain atau tidak? Su Mudan berkata, apakah dia pergi atau tidak adalah urusannya. Apa hubungannya ini dengan kita? Hua Yong tertawa. Istriku, orang mengatakan bahwa wanita hamil menjadi bodoh. Aku tidak percaya. Melihatmu sekarang, aku sedikit percaya. Su Mudan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan genit. Hua Yong berkata, sebelumnya, dia sangat agresif dan berkata bahwa dia ingin pergi ke Gunung Matahari Mendalam, tetapi tempat seperti apa Gunung Matahari yang mendalam? Itu adalah kekuatan nomor satu di surga gua tanpa bayangan. Penguasa gunung itu, Mao Ze, adalah eksistensi yang sangat dekat dengan tahap ketujuh, dan bawahannya bahkan lebih kuat. Jika dia pergi, bagaimana dia bisa kembali dengan selamat? Lalu dia tidak pergi, kata Su Mudan. Hua Yong tidak mengatakan apa-apa. Jika Yang Kai benar-benar bisa pergi ke Mystic Sun Mountain dan kembali, maka kekuatannya benar-benar menakutkan. Su Mudan berkata, kirim seseorang ke Mystic Sun Mountain dan kamu akan mengerti segalanya. Tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa hari untuk bolak-balik. Hua Yong mengangguk segera. Istriku benar. Su Mudan memelototinya. Aku ingin tahu siapa yang bodoh. Aku yang bodoh, aku yang bodoh. Hua Yong tersenyum meminta maaf. Dia segera mengirim pesan dan memerintahkan seseorang untuk pergi ke Mystic Sun Mountain untuk menyelidiki situasi dan melihat apakah ada jejak pertempuran di sana. Jika Yang Kai benar-benar pergi ke Mystic Sun Mountain, dia pasti akan bertarung dengan Mao Ze. Pasti akan ada jejak yang tertinggal di sana. Menyingkirkan manik komunikasi, Hua Yong berkata, istriku, ikutlah denganku untuk menemui Yang Kai itu. Apakah dia pergi ke Mystic Sun Mountain atau tidak, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya cukup kuat. Ditambah dengan Lan Yuruo itu, aku takut situasi Pulau Gemini kita akan berubah di masa depan. Saat dia berbicara, dia menghela nafas berat. Dia tidak tahu apakah perubahan ini merupakan berkah atau kutukan. Yang Kai dan Lan Yuruo keduanya adalah kultivator alam Open Heaven tahap ke-6. Jika mereka bergabung dengan Pulau Gemini, mereka pasti akan menjadi master pulau ketiga dan keempat. Kekuatan Pulau Gemini juga akan meningkat pesat. Di masa depan, mereka tidak lagi harus hidup di bawah keinginan Mystic Sun Mountain dan Peerless Society. Namun, jika mereka tidak mau berada di bawah orang lain dan bersikeras menjadi tuan pulau pertama dan kedua, suami dan istri mungkin harus melepaskan posisi mereka. Suami dan istri memiliki pikiran yang sama. Hua Yong menghela nafas. Su Mudan secara alami tahu apa yang dia khawatirkan. Dia memegang lengan Hua Yong dan menghiburnya. Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kami telah berhubungan dengan Nyonya Lan sebelumnya. Saya dapat melihat bahwa dia juga orang yang masuk akal. Bahkan jika dia benar-benar bergabung dengan Pulau Gemini, dia mungkin tidak akan melakukan sesuatu yang kasar. Hua Yong berkata dengan cemas, kuharap begitu. Di luar hutan bambu, Chef tercengang.
Kamu benar-benar memiliki sesuatu seperti buah dunia kelas menengah. Itu adalah sesuatu yang baik yang dapat memungkinkan kultivator alam Open Heaven kelas menengah untuk maju satu tahap. Dikabarkan bahwa buah dunia kelas atas juga dapat memungkinkan kultivator alam Open Heaven kelas atas untuk maju satu tahap. Akuntan itu menghela nafas. Tidak heran kamu bisa naik ke peringkat ke-6 dalam sebulan. Kamu tidak sadarkan diri selama ini, sepertinya kamu tidak menyembuhkan lukamu, tetapi memperbaiki efek obat dari buah dunia tingkat menengah. Tepat sekali, Yang Kai mengangguk. Mata Koki berbinar. Dia menggosok tangannya dan tersenyum datar. Lalu buah dunia kelas menengah. Sudah tidak ada lagi. Yang Kai merentangkan tangannya. Di alam kosmologis hebat, aku mendapat total 3. Yuehe makan 1, Lu Sue makan 1, dan aku menggunakan 1 untuk diriku sendiri. Senyum Koki membeku di wajahnya. Dia menamparkan pahanya dengan frustrasi. Sungguh sia-sia. Lu Sue adalah kultivator alam Open Heaven tahap keempat. Mengapa kamu memberinya itu? Yang Kai berkata, pada saat itu, kami menghadapi musuh yang kuat. Jika saya tidak membantunya maju secepat mungkin, saya akan mati sejak lama. Bagaimana saya bisa begitu peduli? Kelopak mata Koki berkedut. Dia tampak seperti sedang kesakitan. Akuntan itu berkata sambil berpikir, tidak heran Yuehe bisa maju ke tahap ke-6 dengan begitu cepat. Jadi itu juga karena buah dunia. Seseorang datang. Ketiganya segera berhenti berbicara dan berbalik untuk melihat keluar dari hutan bambu. Sesaat kemudian, 2 sosok muncul. Mereka adalah 2 penguasa pulau di Pulau Gemini. Ketiganya buru-buru bangkit untuk menyambut mereka. Hua Yong berjalan dengan senyum dan menangkupkan tinjunya. Saudara Yang, kamu kembali. Baru saja kembali. Yang Kai membalas sapaannya. Saya khawatir tentang cedera bos wanita saya, jadi saya bergegas untuk memeriksanya. Saya tidak punya waktu untuk mengunjungi kalian berdua. Tolong jangan salahkan saya. Hua Yong tersenyum dan berkata, adik laki-laki, apa yang kamu katakan? Nyonya Lan terluka, jadi wajar bagimu untuk mengkhawatirkannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang sapaan kosong ini. Sebaliknya, ini adalah kehormatan Pulau Gemini kami untuk memiliki kalian semua di sini. Setelah beberapa basa-basi, semua orang duduk. Hua Yong berkata, saudaraku, apakah kamu kembali dari Mystic Sun Mountain? Yang Kai mengangguk dan berkata, itu benar. Kelopak mata Hua Yong menyempit. Dia berkata dengan tenang, bagaimana situasinya? Yang Kai merenung sejenak, lalu berkata dengan serius, kekuatan Mao Ze luar biasa. Dia tidak mudah dihadapi. Mata Hua Yong berkedip. Dia tersenyum dan berkata, Mao Ze telah berada di tahap ke-6 untuk waktu yang lama. Jika bukan karena kurangnya sumber daya kultivasi di Sadoles Grotto Heaven, dia akan maju ke tahap ke-7 sejak lama. Ketika istri saya dan saya pertama kali datang ke Sadoles Grotto Heaven, kami berdebat sekali. Dia memang sangat kuat. Sekarang setelah bertahun-tahun telah berlalu, dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya mungkin bahkan lebih kuat. Yang Kai menghela nafas. Tahap Open Heaven memang merupakan tahap yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk perlahan-lahan terakumulasi. Dia berbalik untuk melihat perut Sumudan dan berkata sambil tersenyum, Nyonya akan melahirkan, bukan? Sumudan dengan lembut memegangi perutnya yang besar dan berkata sambil tersenyum, ini masih terlalu awal. Saya khawatir itu masih akan memakan waktu 1,5 tahun. Yang Kai cukup terkejut. Bukankah mereka mengatakan kehamilan membutuhkan waktu 10 bulan? Perutnya sudah begitu besar. Sepertinya dia akan melahirkan, jadi mengapa masih butuh 1,5 tahun? Sumudan berkata sambil tersenyum, saudara junior yang berbicara tentang orang normal, atau seorang kultivator yang kekuatannya tidak terlalu tinggi. Dengan kultivasi saya, tidak mudah bagi saya untuk hamil, jadi saya tentu ingin berjuang untuk kebaikan masa depan anak saya. Saya ingin meletakkan fondasi di rahim saya sejak dini dan memelihara embrio roh, jadi waktu yang dibutuhkan sedikit lebih lama. Hua Yong berkata sambil tersenyum, anak ini sudah berada di perut ibunya selama lebih dari 3 tahun. Yang Kai, juru masak, dan akuntan semuanya tercengang. 4405. Meskipun Yang Kai dan yang lainnya telah mencapai Open Heaven tingkat menengah dan memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka belum pernah berhubungan dengan wanita Open Heaven yang hamil sebelumnya, jadi mereka secara alami tidak tahu apa-apa tentang ini. Untuk sesaat, mereka semua melihat perut besar Sumudan dan mendecakkan lidah mereka dengan heran. Setelah mengobrol santai beberapa saat lagi, Hua Yong dan istrinya akhirnya pergi. Mereka memberitahu Yang Kai bahwa jika dia memiliki kebutuhan, dia bisa memberikan perintah. Secara alami akan ada orang yang menunggu di luar hutan bambu untuk mengurusnya.
Yang Kai mengucapkan terima kasih dan secara pribadi mengantar pasangan itu pergi. Beberapa hari berikutnya tenang dan damai. Pemilik tetap dalam pengasingan untuk menyembuhkan. Yang Kai telah memperoleh banyak hal dari pertempuran yang mengejutkan sebelumnya, jadi dia perlu waktu untuk memahaminya dengan cermat. Secara khusus, roda bulan matahari ilahi perlu disempurnakan. Ini mungkin bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Si juru masak dan akuntan juga membutuhkan waktu untuk sembuh. Hutan bambu benar-benar sunyi. Beberapa hari kemudian, Lady Boss tiba-tiba keluar dari pengasingan. 3 orang yang menjaga di luar segera membuka mata mereka dan melihat ke arah menara bambu. Mereka melihat Lady Boss berdiri dengan anggun di lantai 2 menara bambu, melihat ke bawah dengan senyum di wajahnya. Mereka bertiga sangat gembira. Si juru masak berkata, "Nyonya Boss, Anda sudah bangun." Nyonya Lan melambaikan tangannya, naik dan bicara. Dengan itu, dia berbalik dan memasuki gedung bambu. Mereka bertiga masuk dalam satu kelompok. Ketika mereka sampai di lantai 2, 3 pasang mata memandang ke arah pemilik dengan prihatin. Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Nyonya Boss, ki iblis di tubuhmu." Jelas ada demonik ki yang tertinggal di sekitar tubuhnya. Aura ki iblis persis sama dengan aura dari jubah pertempuran iblis darah yang dia pakai sebelumnya. Namun, itu jauh lebih lemah, tetapi masih tidak bisa diremehkan. Lady Boss berkata, ki iblis ini tidak dapat dikeluarkan dalam waktu singkat. Ini akan memakan waktu, tetapi itu bukan lagi masalah besar. Ini semua berkat Anda kali ini. Jika Yang Kai tidak menggunakan teratai pemanasan jiwa untuk melindungi kesadarannya pada saat terakhir, bos wanita tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Sangat mungkin bahwa dia telah berasimilasi dengan ki iblis murni dalam jumlah besar, menjadi mengigau, dan berubah menjadi iblis. Saat dia selesai berbicara, Lady Boss tiba-tiba mengerutkan kening. Dia memandang Yang Kai dengan curiga. "Bagaimana kamu naik ke peringkat ke-6? Chef buru-buru berkata, "Nyonya Boss, izinkan saya memberitahu Anda, anak ini sebenarnya memiliki sesuatu seperti buah dunia." Setelah serangkaian penjelasan, Lady Boss akhirnya merasa lega. "Kamu cukup beruntung." Kemudian, dia tiba-tiba teringat bahwa Yang Kai telah memperoleh beberapa Open Heaven Pill dari tungku surga dan bumi di surga iblis darah. Dia menghela nafas dalam hati, keberuntungan anak ini benar-benar luar biasa. Orang biasa bahkan tidak bisa melihat hal-hal baik di sini. Dan teratai pemanasan jiwa itu, saat ini, itu masih ada di tubuhnya. Dia tidak tahu di mana dia menemukan harta yang begitu berharga. Namun, karena dia mengambil buah dunia kelas menengah untuk naik ke peringkat ke-6, itu bisa menebus beberapa penyesalan. Dia telah mencapai peringkat ke-5, dan batasnya adalah peringkat ke-7. Setelah mengambil buah dunia kelas menengah ini, batasnya adalah peringkat ke-8. Jika dia memiliki kesempatan untuk menemukan cukup banyak Open Heaven Pill dari tungku surga dan bumi, bukan tidak mungkin baginya untuk naik ke peringkat ke-9. Namun, begitu tungku surga dan bumi muncul, itu pasti akan menyebabkan badai darah. Tidak akan mudah untuk memperebutkannya. Setelah mengembalikan Soul Warming Lotus kepada Yang Kai, Lady Boss berkata, "Ikutlah denganku untuk mengunjungi 2 penguasa pulau di Pulau Gemini. Mungkin kita harus tinggal di sini untuk waktu yang lama di masa depan. Bagaimanapun juga ini adalah wilayah mereka. Kita harus menunjukkan sopan santun saat tinggal di bawah atap mereka." "Ya." Mereka bertiga menjawab dengan hormat. Di aula utama Pulau Gemini, Huayong duduk di kepala meja dengan mata terbelalak dan wajah penuh keterkejutan. Su Mudan duduk di kursi di sebelahnya. Di bawahnya, Open Heaven peringkat ke-5 melaporkan sesuatu. Open Heaven peringkat ke-5 ini adalah bawahan yang dikirim Huayong untuk menyelidiki situasi Gunung Matahari yang mendalam beberapa hari yang lalu. Dia baru saja kembali hari ini dan segera melaporkan apa yang dia lihat dan dengar. Namun, dia merasa sulit untuk mempercayai apa yang dikatakan bawahannya. "Kamu mengatakan bahwa Gunung Matahari yang mendalam sekarang tertutup api hitam, puncak spiritualnya hancur, dan bumi retak, apakah itu benar-benar hancur?" Bawahan ini juga tidak berani mempercayainya, tetapi bawahan ini memang melihatnya dengan matanya sendiri. Open Heaven peringkat ke-5 menundukkan kepalanya dan menjawab, "Ada jejak pertempuran besar di sekitar Gunung Matahari yang mendalam, dan pasukan dunia yang tersisa terus berfluktuasi." Yun Fei Bai meninggal. Huayong bertanya lagi, bahkan Mao Ze terluka dan melarikan diri. Bawahan ini tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tetapi bawahan ini memang mendengar berita itu. "Dari mana kamu mendengar berita ini?" Huayong bertanya dengan heran. Open Heaven tahap ke-5 menjawab, "Orang-orang dari Gunung Matahari Mendalam yang memberi tahu saya. Gunung Matahari Mendalam telah dihancurkan,
dan para kultivator yang semula milik Gunung Matahari Mendalam tidak memiliki rumah untuk kembali. Beberapa dari mereka pergi dengan membawa Tuan Gunung, tetapi saya tidak tahu kemana mereka pergi. Ada juga beberapa yang tidak tahu kemana harus pergi. Secara kebetulan, bawahan ini pergi untuk menanyakan berita itu, dan setelah melihat bawahan ini, mereka berinisiatif untuk datang, ingin bergabung dengan Pulau Gemini saya. Di mana orang-orang itu? Hua Yong bertanya. Bawahan ini tidak berani membuat keputusan, jadi saya meminta mereka menunggu di luar pulau. Setelah melapor kedua tuan pulau akan membuat keputusan. Panggil mereka masuk, Hua Yong memerintahkan. Pria itu menjawab dan keluar. Tidak lama kemudian, dia memimpin 7 atau 8 orang masuk. Hua Yong mendongak dan melihat bahwa kekuatan 7 atau 8 orang ini tidak seimbang. Ada peringkat ketiga, keempat, dan kelima. Setelah memasuki aula utama, ekspresi mereka gelisah, dan mereka menyusut kembali. Orang-orang ini tampak akrab, tidak ada keraguan bahwa mereka berasal dari Profound Sun Mountain. Surga tanpa bayangan ini tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Semua orang telah tinggal di sini selama ribuan tahun. Bahkan jika Hua Yong tidak tahu nama mereka, dia pernah melihat mereka sebelumnya. Pemimpinnya, seorang lelaki tua Open Heaven peringkat 5, melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Hua Yong dan Sumudan. Zhang Sun menyapa kedua tuan pulau. Kamu dipanggil Zhang Sun? Hua Yong bertanya. Pria tua itu mengangguk. Ya, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Jika ada setengah kebohongan, kamu tahu konsekuensinya. Hua Yong berteriak dengan ekspresi bermartabat. Zhang Sun buru-buru berkata, tolong tanyakan, Tuan Pulau Hua. Orang tua ini akan memberitahumu semua yang dia tahu. Aku tidak akan berani menyembunyikan apapun. Hua Yong sedikit mengangguk, apakah Yun Fei Bai hidup atau mati? Zhang Sun berkata, Tuan Gunung kedua. Tidak, Yun Fei Bai sudah mati. Kepalanya ditusuk oleh seorang pemuda dengan tombak. Dia meninggal tanpa mayat yang lengkap. Adapun nama pemuda itu, orang tua ini tidak tahu. Betulkah? Mata Hua Yong melebar. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Siapa Yun Fei Bai? Dia adalah penguasa gunung kedua dari Gunung Matahari yang mendalam. Sama seperti dia adalah eksistensi Open Heaven peringkat 6 yang kuat. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Orang tua ini melihatnya dengan matanya sendiri. Saat Zhang Sun berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Jelas, dia telah mengingat sesuatu. Bagaimana dengan 3 penguasa pulau dari Gunung Matahari Mendalam? Hua Yong bertanya lagi. Zhang Sun perlahan menggelengkan kepalanya. Setelah Gunung Matahari Mendalam dihancurkan, Tuan Gunung pertama mengambil Tuan Gunung ketiga dan Tuan Gunung keempat yang tidak sadarkan diri dan menghilang tanpa jejak. Orang tua ini tidak tahu di mana mereka sekarang atau bagaimana situasi mereka. Ceritakan semua yang kamu lihat hari itu tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Zhang Sun tidak berani lalai. Dia buru-buru menceritakan semua yang dia lihat dan dengar hari itu. Mendengar bahwa Yang Kai telah mengejar mereka sampai ke Profound Sun Mountain dan memblokir jalan keluar Yun Fei Bai dan yang lainnya, kelopak mata Hua Yong berkedut. Dia diam-diam bertanya-tanya orang gila macam apa yang datang ke Shadows Paradise untuk berani bertindak begitu arogan sendirian. Dia bertarung melawan 3 penguasa gunung sendirian dan mengambil nyawa Yun Fei Bai dalam sekejap. Bahkan Tuan Gunung tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Kemudian, pertempuran yang mengejutkan terjadi. Bahkan Mao Ze tidak cocok untuknya. Dia tidak punya pilihan selain mundur ke Profound Sun Mountain dan mengaktifkan Grand Restriction Array. Tanpa diduga, pemuda itu tidak menyerah. Dia berubah menjadi setengah naga sepanjang 300 meter dan menyerang kota. Gunung Matahari yang mendalam tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada akhirnya, dia membakar seluruh Profound Sun Mountain dengan Golden Crow True Fire. Tuan Gunung menghilang tanpa jejak. Baru setelah itu dia pergi. Zhang Sun cukup fasih berbicara. Ketika dia menceritakan apa yang dia lihat hari itu, kata-katanya mengalir seperti sungai. Saat Hua Yong mendengarkan, dia tidak bisa tidak mengingat adegan mengejutkan dari pertempuran yang mengejutkan itu. Setelah Zhang Sun selesai berbicara, aula menjadi sunyi. Hua Yong duduk di kursi dengan linglung. Ekspresi wajahnya terus berubah. Beberapa hari yang lalu, ketika Yang Kai kembali, dia bertanya tentang situasi Gunung Matahari yang mendalam. Ketika dia bertanya tentang Mao Ze, Yang Kai berkata bahwa kekuatan Mao Ze cukup bagus. Dia berpikir bahwa perjalanan Yang Kai ke Profound Sun Mountain telah gagal. Siapa yang tahu bahwa itu akan berakhir seperti ini? Anda bahkan membunuh Tuan Gunung kedua mereka, melukai 3 Tuan Gunung yang tersisa, dan menghancurkan Gunung Matahari yang mendalam.
Namun, Anda masih memuji kekuatan Mao Ze sebagai cukup bagus. Apa artinya ini? Langit berubah. Langit surga tanpa bayangan akan berubah sepenuhnya. Selama ribuan tahun, meskipun ada beberapa gesekan dan ketidakbahagiaan antara tiga kekuatan utama dari Shadows Paradise, itu umumnya damai. Karena kurangnya sumber daya kultivasi, tidak ada yang mau dengan santai bergerak. Terutama di antara para ahli Open Heaven kelas 6, mereka semua mempertahankan kedamaian diam-diam. Oleh karena itu, meskipun Pulau Gemini hanya memiliki 2 ahli Open Heaven kelas 6 dan berada di urutan terbawah dari 3 kekuatan utama, pulau itu telah ada dengan damai selama bertahun-tahun. Jika mereka ingin mengambil alih Pulau Gemini, baik Profound Sun Mountain maupun Peerless Society harus membayar mahal. Hasil panen tidak cukup untuk menebusnya. Tapi sekarang, bahkan Yun Fei Bai, seorang ahli Open Heaven kelas 6, sudah mati. Mao Ze terluka dan melarikan diri. Di surga tanpa bayangan ini, siapa yang bisa menjadi lawan Yang Kai? Gunung Matahari yang mendalam telah hilang. Dengan kekuatan yang ditampilkan Yang Kai di Gunung Matahari yang mendalam, dapatkah masyarakat tanpa tanding menahannya? Bisakah Pulau Gemini menahannya? Dia sendiri yang bisa membalikkan seluruh surga tanpa bayangan. Jika dia mau, dia bisa menjadi penguasa surga tanpa bayangan. Kecuali semua ahli Open Heaven kelas 6 di Shadows Paradise bekerja bersama, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan Pulau Hua, Zhang Sun melihat ekspresi Hua Yung berubah. Tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia dengan lembut memanggil. Mata linglung Hua Yung perlahan terfokus. Zhang Sun berkata, Tuan Pulau Hua bijaksana. Sekarang Gunung Matahari yang mendalam telah dihancurkan, kami tidak punya tempat untuk pergi. Tolong bawa kami masuk, kami pasti akan melayani 2 penguasa pulau dengan hidup kami di masa depan.